Tapi seru nih, dia bagus. Tapi nggak apa-apa. Begini, memang air dan minyak itu nggak akan bisa bersatu, tapi dia bisa seiring sejalan. Nggak apa-apa. Gini ya, saya jelasin dulu apa kriteria berita itu menarik bagi pinter politik. Bagi pintar politik ya. Ya, bagi pinter politik. Semua orang itu tentu paham lah konteks Luhut sama Haris Azhar itu menarik. Itu terbukti dari Google Trend-nya, itu terbukti dari engagement, terbukti dari jumlah like Instagram kita, komennya dan seterusnya ramai. Itu terbukti semua. Tapi kayak gini, ada syarat-syarat berita pintar politik itu naik. Itu yang, dan syarat itu sangat berbeda dengan media lain. Karena yang tadi kita itu breathing teori dengan ini. Misalkan Tafian lah jadi penulis kita. Hari ini dia mengusulkan, saya ingin menulis tentang Haris Azhar dan Fathia katakanlah. Pasti saya tanya sebagai asretnya, apa teori kamu? Saya tanya. Dia bisa sebut teori yang tadi karena negara itu harus menjunjung konstitusinya, ada tidak boleh abuse of power dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya itu sederhana, ya apa bedanya analisa kamu dengan yang ditulis di Detik saja? Di tempat yang lain. Apa bedanya analisa kamu dengan yang dia ulas dengan kumparan? Mereka baca aja kumparan. Mereka tanya langsung si Fathia itu, sedangkan kita kan tidak, karena kita tidak ada wartawan langsung. Itu pertanyaan saya. Dan kemungkinan besar dia tidak mampu menjawab itu. Menarik gitu secara engagement, secara sosial. Sama seperti ini, kalau kita tuh nyari yang menarik-menarik ya, kita bahas aja kemungkinan Jokowi orang Cina misalkan. Menarik itu. Tapi gimana kita menjawabnya secara teoritikal? Atau misalkan kita bahas tidak adil perlakuan terhadap Habib Rizik. Oke, boleh saya potong. Lanjut ya, saya potong ya. Gak apa ya, gini. Berarti kalau pintar politik itu hanya berbicara apa yang menjadi keinginan mereka atau selera tadi. Oke? Pertanyaan saya, karena tadi alasannya karena kalau kamu mau ngangkat beritanya itu, kamu lihat media-media yang lain aja. Nah, pertanyaan saya, kalau media lain dia tidak ngangkat itu, pintar politik hadir nggak di situ untuk mengangkat itu? Hadir. Oke, baik. Pertanyaan saya, ketika kemarin mahasiswa unjuk rasa tanggal 11 April, tidak ada satu media pun yang meliput, tapi justru malah person pribadi Instagram misalnya, Facebook, ya kan? Pintar politik hadir di mana pada saat peristiwa itu? Gini ya, politik itu nggak punya wartawan lapangan, itu yang pertama. Karena kita itu interpretatif. Apa berita yang hangat, kemudian kita sajikan secara yang tadi metode kita. Kemarin pas 11 April kita jadikan konsentrasi, ada berbagai nalar, ada berbagai indeks infografis. Kita bahas dari berbagai angle. Misalkan aja kemarin itu kan ada isu demonstrasinya tuh digembosi. Kemudian ada isu biasa itu terjadi. Ya, itu kan biasa terjadi. Itu kan kita ulas, ini tuh trik biasa lah untuk menangani demonstrasi. Kemudian kan ada Ade Armando. Nah, itu kita bahas. Ini tuh ada kemungkinan namanya itu gini. Ada suatu penelitian menarik di Nanyang Technological University ya, di Singapura. Mereka itu mengembangkan yang disebut sebagai Windows Noise Cancelling. Itu mengembangkan jendela anti kebisingan, karena kan polusi suara itu ada di perkotaan ya. Ternyata noise cancelling itu terjadi juga di politik. Jadi untuk meredam suatu isu politik dibuat isu yang lebih besar. Jadi kita menginterpretasi apa yang terjadi pada Ade Armando itu kemungkinan operasi untuk menekan engagement terhadap demonstrasi, dan itu terbukti dengan bersaing beritanya antara Ade Armando dan media yang lainnya saling sikut-sikutan, bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang karena gitu. Terkait demo mahasiswa itu bukan TV nasional yang liput. Ada ketika kasus Armando ya, hadir di situ TV nasional. Nah, itu pertanyaan saya gini. Ketika kita bicara konstitusi, pendekatannya jelas KUHP. Kalau berbicara soal pidana. Tapi persoalan bicara teori, harus ada yang gua potong. Itu dilakukan oleh seorang Rocky Gerung. Rocky Gerung menggunakan kata-kata alih-alih filsafat. Ketika dia dituduh misalnya dia melakukan sesuatu justifikasi terhadap hal yang itu belum ada putusan pengadilannya, artinya belum ada inkrah pengadilan, dia hanya bilang apa? Loh, kamu maksud menghakimi apa yang ada dalam pikiran saya?
Sedangkan yang ada dalam pikiran saya itu kata-kata orang-orang filsafat. Ya kan, kamu hakimi aja orang yang sudah mati kan gitu. Kan begitu ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang di situ sebetulnya dia menyampaikan sesuatu yang satire sifatnya. Tapi dia tahu, tapi masyarakat tahu itu arahnya kemana kan gitu. Oke, pinter politik hadir di mana? Ini kita pertanyaannya itu nggak kurang pas sebenarnya, hadir di mana, karena itu menunjukkan posisi. Oke, baik, bukan hadir di mananya. Bagaimana hasil kesimpulan dari teman-teman pinter politik menanggapi hal itu? Kemarin pas di demo itu ada beberapa artikel kan, dan setiap artikel itu kita karena teorinya berbeda, interpretasinya juga beda. Yang pertama yang tadi, yang Ade Armando itu persis cara kerjanya seperti noise cancelling Windows itu. Jadi yang ini tuh di mana? yang di Singapura yang tadi. Singapura. Jadi ini tuh jadinya ternyata suara itu untuk membuatnya itu hening harus dikasih anti suara. Ya. Jadi bukan dihilangkan suaranya, dikasih anti suara agar dia itu tenggelam. Dan agar inti substansinya tuh hilang. Setidaknya Ya. terdegradasi, berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi faktanya enggak juga. Seenggaknya bersaing. Iya. Seenggaknya bersaing. Tujuannya iya, tapi faktanya enggak. Kan pemecah pengalihan isu itu nggak harus menghancurkan isunya. Setidaknya mengurangi intensitas konsentrasi. Ya, Minimal paling itu. Cuma memang sayangnya isu nasionalnya lebih besar dibanding si seorang Ade Armando yang dia itu harusnya ya kalau bicara politik ya. Ini kalau saya boleh saran ke teman-teman pinter politik. Ade Armando itu kan untuk menggembosi, bahasanya kan begitu. Kalau bicara tadi narasimu kan mengarah ke seolah-olah bahwa hadirnya kasus Ade Armando itu salah satunya tujuannya untuk menggembosi isi substansi nasional yang adik-adik mahasiswa lakukan. Bisa diinterpretasi demikian. Iya, makanya tadi saya bilang mungkin salah satunya tujuannya ke situ. Iya. Nah, tapi kalau saya berpikir lain. Saya kalau boleh saran kepada teman-teman pinter politik begini. Pertama, ketika kita berbicara soal politik, saya mau tanya, kalian hadirkan hukum itu ada di sebelah mana posisinya? Ada Ya. Hitler. Karena kalau bicara politik pasti itu murni 100% bicara teori. Karena dalam konteks negara demokrasi, politik itu dibenarkan dan diperbolehkan. Tapi ingat, ada aturan yang itu tidak boleh dilewati. Itu kan seperti itu. Makanya jangan sampai terjadi yang namanya abuse of power, ya kan? Sehingga bisa dan abuse of power itu juga ada aturan yang mengatur soal impeachment. Nah, itu kan nggak boleh isu itu sampai berkembang dan pada akhirnya apa? Digiring dong. Kita kok ini bicara pemaksulan nih misalnya. Presiden berkhianat nih terhadap negara. Bisa dong kita bicara soal pemaksulan hingga berakhir pada impeachment. Nah, pinter politik ketika berbicara soal konstitusi, dia menghitung nggak? Kalian menghitung nggak? Soal bagaimana kita bisa mengimpeachment seorang presiden kalau ya kan suara yang ada di DPR itu nggak mungkin secara oposisi partai bisa ngalahin yang ada dalam incumbent suaranya ya. Nah itu pinter politik bisa nggak hadir di situ? Kita itu banyak artikel menggunakan konsep hukum. Saya misalkan pernah saya gunakan disertasi Saldi Isra yang menjelaskan Saldi Isra, mantan ketua, ya. Okay. Dia kan membantah disertasinya. Dia kan membantah pandangan umum kan. Kalau reformasi itu mengurangi power mungkin karena variabel-variabel hukumnya nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Ya. Tidak ada aturannya juga yang bisa. Karena dengan kondisi seperti itu ya. Nggak memungkinkan. Terus misalkan saya juga pernah menulis kenapa sih terjadi money politik gitu. Kenapa partai itu selalu korup? Ternyata kan akarnya itu di undang-undang partai. Di mereka itu nggak boleh punya saham, nggak boleh membangun. Mereka dapat duit dari mana? Ada aturannya. Aturan mereka dapat duit ada loh. Tapi itu kecil. Ya artinya ada. Nggak, maksud saya itu tidak memungkinkan. Dan ketika juga saya berbicara sama teman-teman partai, mereka tuh sangat ingin undang-undang itu direvisi agar mereka tuh setidaknya ada kemandirian finansial. Karena kalau nggak ada kemandirian finansial,
gimana mereka itu Dari mana, fokus Bro? membahas ideologi, fokus membahas tentang Pertanyaannya kan, seterusnya. kalau mereka diberikan Gue ideologi keleluasan semua. untuk itu, Untuk sementara. ya nggak ada kekuasaan untuk itu aja mereka korupsi. Apalagi kita kasih mereka lebih, iya kan gitu. Tapi saya ingin mengangkat sudut pandang argumentasi mereka yang mengatakan kita ini kayak gini karena kita terbatas dananya, karena kita nggak dibolehin punya usaha dan seterusnya. Jadi ya, satu-satunya dana legal kita tuh cuma yang uang Yang dari per suara perusahaan, itu. ya. Ya, yang cuma paling 5.000 Dari per suara. yayasan, enggak, selain personal ada lagi. Jadi singkatnya mereka bilang itu nggak cukup lah. Cuman ada batasan-batasannya, nilai rupiahnya yang dibatas-batasi oleh undang-undang. Kemudian di angle itu ingin mengangkat perspektif itu, singkatnya gitu. Kamu nggak bahas Apa terkait proyek APBD, anggaran yang itu jadi proyek-proyek nasional yang mereka ajukan di ke eksekutif ya. Itu nggak disentil di situ. Soalnya di undang-undangnya melarang itu di pasal melarang itu kan di pasal Melarang 1. apa? Melarang untuk Nggak boleh anggota-anggotanya yang duduk di DPR itu dalam tanda kutip itu mengambil pendanaan dari sana di APBD-nya. ya karena itu tugas eksekutif. Mereka kan bandar anggaran. Mengawasi iya, tapi dan mengontrol itu fungsinya legislatif loh. Budgeting, ya kan, aspirasi, controlling, advokasi, ya kan, sama satu lagi ya legislatif. Itu fungsi mereka ada budgeting dan controlling. Tapi kan ini bertolak sama apa yang terjadi di realitasnya. APBD itu dipakai, APBN Itulah di situ maksudnya kamu harus singgung ke mereka. Singgung soal itu. Nah, terkait pajak, ya kan? Ini lagi hangat juga kan? Pajak sering kita bahas. Misalkan aja kita ngebahas disertasinya mantan ketua BPK, siapa namanya? Pak Hadi Purnomo, yang SIN itu. Itu kan 4-5 kali kita bahas itu karena menurut kita ini sangat revolusioner. Kita butuh itulah. Kita butuh. Finalisasinya gimana? Intinya kita mendorong itu karena kita compare dengan berbagai negara yang sudah melakukan pajak digitalisasi pajak. Jadi data pajak itu ya ada satu ada big data besar. Jadi semua income outcome kita itu akan tercatat. Ya. Nanti ya oke. Karena itu kan premisnya Pak Hadi kan, pajak korupsi itu soal uang masuk uang keluar. Kalau pendapatan kita 20 juta per bulan, tiba-tiba beli properti 15 miliar kan nggak masuk akal. Jadinya kalau SPT-nya itu otomatis nggak mungkin ada korupsi. Jadi kita mengargumentasikan kalau sin pajak ini diterapkan, korupsi itu bisa turun lagi. Dan itu terjadi di Australia, itu terjadi di berbagai negara. Artikelnya itu tergantung ini sih. Apa sudut pandang yang tengah digunakan sama penulisnya. Bisa kita gunakan konteks sin itu bahkan nggak ngebahas hukumnya, ngebahas aspek kebudayaannya misalkan aja kenapa pajak itu dipungut kayak gitu tanpa harus menggunakan pasal-pasal. Kita ngebahas secara historis gitu. Pajak yang terjadi di Prancis, mereka kan bahkan ada pajak garam, pajak ini, kemudian sampai terjadi pajak seperti yang sekarang. Pernah juga tulisannya itu ngebahas pasal-pasal. Jadinya tergantung hari ini kekuatan bacaan penulisnya apa gitu. Jadi kita nggak membatasi penulisnya harus ini enggak. Itu kita serahkan kreativitasnya, bacaannya segimana, asalkan ketika diuji dia itu lolos uji gitu. Lolos uji untuk menentukan dia ini mempunyai kedalaman yang cukup. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, ya. Nggak apa-apa, artinya kan di sini kan kita kan discuss. Tapi tadi yang saya bilang di awal, kita harus kalau kita berbicara politik, hukum itu kita harus pastikan dia ada di mana, dia hadir. Karena negara hadir melalui formulanya itu, ya kan? Negara membentuk badan-badan itu yang bersifat umum dan khusus, ya kan? Karena ada yang sifatnya hukum publik dan hukum privat. Nah, kalau kita berbicara soal negara, berarti kan konteksnya kan negara harusnya kan bisa mencakup itu semua, ya kan? Nggak boleh negara kalah sama kekuatan politik. Itu terjadi di Pilkada DKI 2017. Itu jelas nyata negara kalah dengan politik. Tapi negara tidak bisa memberikan suatu statement, ya kan, atau pengakuan
Tapi yang ada malah negara hadir malah jadi bikin pecah belah. Karena apa? Ya karena tadi berpolitiknya itu belum dewasa. Itu beberapa kali kita bahas. Misalkan tadi kita bahas mengenai mobokrasi. Mobokrasi itu ketika demokrasi itu berubah mengenai mob. Mob itu mengenai Mau demokrasi. Iya. Jadi Bagus kekuatan tuh. itu berada di mayoritas. Jadi ini menunjukkan Oh itu pernah dibahas. sering itu kita bahas. Kemudian kita juga, saya kan sering mengutip disertasi Pak Mahfud kan, Mahfud MD. yang dia bilang hukum. Kenapa sering ngambil disertasinya dia yang diadopsi lah ya? Saya Kenapa? karena lagi ini aja asik aja. Saya bahkan pernah mengutip disertasi dia untuk ngebantah pernyataan dia tentang omnibus gitu. Kan dia tuh bilang omnibus ini ideal tentunya. Lo disertasi Anda bilang ini tuh produk politik. Padahal dalam disertasi dia menyatakan bahwa produk omnibus law itu produk politik. Bukan disertasi dia, kan premis dia itu Premisnya dia. hukum itu produk politik. Sementara dia bilang omnibus itu suatu hal yang ideal. Suatu hal yang ideal Kan itu bertabrakan. memangkas birokrasi. Iya, itu kan itu kontradiksi interminis kan ya. Antara apa yang dia jadikan itu premis Sama penelitian dia. dengan hasil penelitiannya Iya, dia. itu kan kontradiksi. Dan itu pernah Pernah saya tulis. dia jawab nggak? Enggak. Saya tulis itu kemana Mahfud yang dulu kan saya bahas. Karena dulu dia bijak sekalian dia dulu. Setelah jadi Nggak ada kalau bicara politik mah nggak ada yang bijak. setelah dia jadi menteri agak berubah statementnya. Pasti. Itu di compare. Kemudian saya ungkit aja disertasi dia. Beda loh di disertasi Anda gitu. Oh pernah kamu Sering. sentil soal itu ya? Sering. Itu bagus tuh. Kemudian kan yang pilkada DKI kita udah sering ngebahas itu di mana yang kayak gini saya pernah ngebahas kayak gini. Pemerintah itu kan sering ngebahas mengenai intoleransi. Itu saya bantah. Karena secara historisnya kita tuh sangat toleran. Misalkan aja dulu Piagam Jakarta. Kemudian berbagai akademisi politik internasional justru sangat bangga terhadap Indonesia. Misalkan aja profesor di Singapura Kishore Mahbubani mengatakan Indonesia itu miracle of demokrasi kata dia. Jadi negara Islam yang kok bisa dia itu demokrasi kan. Kemudian Jared Diamond Jadi kamu lebih pro ke bahwa kita toleransi kok gitu ya? karena secara budaya kayak gitu. Yang membuat kita ribut itu karena elit itu salah, bukan elit sih, kekuasaan ya. Dia tuh salah merespon Habib Rizik pada 2017 yang lalu. Mereka tuh menjadikannya state of enemy state. Kalau dia tuh direspon biasa, dia kan udah ribut-ribut sejak era Gus Dur. Dan dulu nggak besar kok, ketika nggak direspon berlebihan. Karena mereka produk pemerintah juga sebenarnya. Iya, dan dulu kan ini Wiranto. Kalau ini satu pendapat nih. Iya, ini Wiranto ini, kan. ya. Setelah direspon berlebihan jadi besar, berarti kan backlash. Kemudian baru ada isu-isu polarisasi, berarti kan permainan mereka. Karena gitu saya kutip tadi penelitiannya Kishore Mahbubani, saya kutip penelitiannya Jared Diamond, dia itu profesor geografi di UCLA, Los Angeles. Dia tuh bilang Indonesia itu luar biasa karena dia kan mengkomparasi dia dengan negara Islam yang lain seperti di Timur Tengah. Indonesia itu negara paling terpecah kata dia. Kita punya 18.000, sukunya luar biasa. 17.000. Kok kesatuan kata dia. Sementara Asia Timur yang sukunya gitu-gitu doang nggak banyak. Mereka perang mulu. Perang saudara dan sebagainya. Ini tuh miracle kata dia. Iya, dengan dia compare seperti Tapi boleh kita berpendapat beda di sini. Tapi itu kan konteksnya dia sebagai pengamat politik yang ada di luar negeri dan bukan orang Indonesia. Oh enggak, dia itu lama di Indonesia. Tapi dia orang Indonesia. Enggak, tapi dia itu secara politik dia nggak kena dampak apa-apa. Karena dia juga tidak punya hak apa-apa juga di dalam negara Indonesia kan. Jadi saya anggap dia sebagai pengamat politik yang ada di luar Indonesia. Karena implikasi dari aturan yang keluar dari kebijakan hasil politik itu tidak berdampak apa-apa bagi dia. Karena dia hanya melihat secara general. Justru itu yang baik karena dia tidak bias kan. Dia karena tidak ada kepentingan dia. Karena yang ditampilkan di publish itu hanya yang baik-baik. Ingat, kita harus berbicara. Enggak gini. Kan ini kita membahas secara dasarnya big dia kan picture-nya. Iya, big picture itu kan pandangan dia sebagai orang luar. Ya. Di dalam air yang tenang itu belum tentu di dalam tenang. Kalau kita hanya lihat permukaan masalahnya kan gitu. Gini, kita kan membahas perbandingan statistik intensitas konflik. Kalau kita membahas konflik,
Di mana-mana itu Oke, ada konflik. saya bantah analogi tadi yang kamu kasih itu. Soal pendapat dia sebagai seorang pengamat ya. Itu. Saya mau katakan bahwa pengadilan internasional ya itu menyatakan bahwa di Papua sana itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Tapi faktanya yang Indonesia sikapi soal itu bahwa kita yang tadi kamu bilang kita ini negara yang paling toleransi. Enggak, Nah, gini, sekarang bukan gini. Dengar dulu, saya belum selesaikan yang Oke. tadi. Saya belum terkait dengan yang tadi. Secara historis kita ini toleran sebenarnya. Tapi kenapa kemudian terjadi konflik di Poso, konflik di Aceh, Ambon, Papua bahkan? Ternyata setelah ditelusuri, ini ada keterlibatan elitnya. Maksudnya memang ada semacam berdasarkan hasil investigasi. eh, Harus investigasi kalau nggak bisa nanti ngejustifikasi yang ada. kan nggak dijustifikasi, kan diinterpretasi. Karena ada elit. Kan Contoh di situ misalkan, ada elit. contoh terorisme. Data terorisme itu per tahun itu selalu nama itu tetap sama. Padahal anggarannya tiap tahun itu bahkan dinaikkan. Kok bisa datanya itu nggak berubah? Kenapa kalau misalkan data itu udah ada dari awal, kenapa orang-orang Teroris itu produk politik bukan? Rokok gratis. Enak kalau rokok di sini. Bisa iya bisa. Oke. Bisa, Jadi iya, jawabanmu nggak pernah iya enggak. Karena nggak bisa dijustifikasi gitu. Karena realitas itu tidak pernah ditangkap Begini. gitu. Ketika tadi kan gini, ini saya mengcompare nih omonganmu dari awal, pertengahan sampai akhir nih. Ya. Kamu bilang tadi bahwa kita ini sebetulnya negara atau negeri yang sangat toleran. Makanya saya tanya, menurut pandanganmu ya kan, terorisme itu produk politik atau bukan? Kan kamu bilang toleransi, berarti harusnya ya jawabanmu itu produk politik. Harusnya, karena kamu bilang bahwa kita negara yang paling toleransi. Gini, kenapa saya tuh bilang kayak gini? Bibit teroris itu selalu ada di mana-mana. Bibit ya, bibit. Tapi pengkondisiannya itu seringkali karena persoalan politik. Contoh misalnya, alasan terorisme yang paling umum itu adalah injustice, ketidakadilan. Baik itu persoalan agama, ras, ekonomi, politik, pembangunan. Nah, kondisi politik yang tidak baik itu kemudian menyuburkan bibit itu. Dia kemudian bertumbuh, berkembang dan seterusnya. Di konteks itu bisa kita katakan politik yang menciptakan terorisme. Tapi kalau misalkan orang yang tidak mau menggunakan perspektif itu, dia akan menggunakan memang ada bibitnya dari awal. Karena itu saya tidak akan mengatakan hitam putih, karena yang nggak bisa dilihat seperti itu. Karena saya mengatakan kalau melihatnya seperti itu, ya benar itu politik. Karena di dalam berbagai disertasi dan seterusnya. Setuju lah soal ini ya. Ya, Tapi kita setuju dengan dalam pandangan pendapatmu. Jadi dalam konteks seperti itu, ya. Dan memang yang memperbesar kisruh itu seringkali politiknya. Responnya itu keliru, kemudian penanganannya itu entah kenapa jalan di tempat, stagnan, terserah apapun yang terjadi di balik itu. Berarti kesimpulanmu negara tidak mampu untuk mengatasi hal itu. Bisa jadi tidak begitu. Bisa jadi ada semacam pengondisian situasi. Iya, artinya negara tidak mampu hadir di situ. Ya, bisa. Dan Berarti itu, kan hukum itu kan dipengaruhi oleh politik. ya, Oke. Dan tadi kan saya bicara konstitusi dan konstitusi. Makanya teori-teorimu bukan saya bantah, tapi hukum itu tegak lurus. ya. Oke, jadi apapun teorinya, konstitusi sudah mengatur dengan jelas. Oke, sekarang kita bicara teori. Saya juga filsafat hukum. Saya senang berfilsafat. Ya, persoalan-persoalan yang agama, semualah. Saya bisa bahas sampai akar-akarnya. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara konteksnya, bukan politik ya, itu pasti kita punya sudut pandang yang berbeda, dan itu nggak akan pernah clear. Makanya kita sebagai generasi, sebagai anak atau aset bangsa lah ya, tujuan kita adalah kita melegasikan itu hal yang bukan politik. Orang negara ada hukum aja masih ngaco kok, apalagi hukum nggak ada. Makanya kalau kita bungkus semua itu dengan politik, maka di situ ada kata oknum yang selalu keluar. Dari mana keluar itu? Justru dari pejabat, dari istana atau dari
ya pokoknya trias politika lah. Karena kita berbicara politik dasarnya itu, ya kan? Trias politika itu dibentuk oleh partai, ya kan? Isinya pasti orang partai, nggak mungkin dia orang non partai, ya kan? Bahkan syarat untuk dia jadi calon pun semua harus, ya kalau nggak berpartai dia independen. Tapi pasti syarat yang dari independen jauh lebih susah. Nah itulah politik, mempersulit dengan kondisi keadaan yang dia mandiri dan independen. Gak apa-apa, kita bicara konteks konstitusi clear harusnya ya, bahwa kita semua setuju bahwa kondisi saat ini itu kelihatan banget bahwa itu semua produk politik, ya. Jadi karena bicara atau ada tambahan mungkin sebagai penutup lah. Oh, enggak lah, karena gini. Pertama itu kita tidak pernah clear apa itu politik. Apa sih politik? Nah kan clear. Enggak, bukan itu maksud saya. Di diskusi enggak clear. Oh, di diskusi ini ya Iya. clear. Oke. Tambahan. Sudut pandang pertama, kalau misalkan kita mengutip seorang ilmuwan politik yang bergenre biologi evolusioner, Francis Fukuyama misalkan, dia itu clear itu mengatakan naturnya manusia itu politik. Jadi apapun kegiatannya itu politik. Karena kita ini hidup secara sosial, dan sosial itu melahirkan produk-produk politik. Sehingga apapun fenomena itu fenomena politik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini kita kutip dari pemikiran yang kontemporer, yang membagi tidak semuanya itu politik. Ada yang disebut sebagai politik itu dalam artian kekuasaan, sesuatu seperti yang dilakukan oleh partai politik itu namanya politik. Kemudian yang kedua itu ada namanya politika. Kalau politika itu sesuatu yang baik, yang ideal. Jadi tidak semua aktivitas politik itu politika. Kebijakannya adil lah. Ya. Adil untuk semua lah. Ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sudut pandang yang pertama, ya semua yang kita harus ini politik. Dan itu clear itu, nggak ada perdebatan di sana. Karena kita ini makhluk sosial, kecuali kita hidup sendiri di gua, ya itu nggak ada politik di sana, kita sendiri kan. Tapi kalau misalkan kita Nggak clear juga menurut saya sih. ya Kalau terserah. tadi dibilang bahwa semua kehidupan itu semua dasarnya politik, itu saya Ya nggak apa-apa, saya juga nggak memaksa. Tapi itu statementnya, human by nature is politik, itu premisnya, clear. Nature-nya. Ya itu clear, nggak terbantah. Kemudian yang kedua, yang tadi Saya bantah itu nanti. ya nggak apa-apa, Iya. silakan buat disertasinya. Nggak apa-apa, Saya akan bantah nature politik human itu tadi saya akan bantah. ya nggak apa-apa, itu kan biologi Karena evolusioner. justru peradaban itu dulu belum seperti sekarang yang mengenal kata politik itu sebagai kekuasaan. Itu kan Berbeda. Iya. Karena dulu apa yang mau dikuasai? Negara belum terbentuk. Ya. Oke? Pembagian kekuasaan belum terbentuk. Sebenarnya enggak. Dulu itu sejak awal sudah ada. Contoh misalnya, kenapa dulu setiap peradaban itu punya dewa atau makhluk yang enggak? No, enggak, terlalu jauh. Sabar. Ketika kita berbicara soal kekuasaan, di situ ada harta, istana, oke? Saya itu belum selesai ketika menjelaskan itu. Iya, enggak. Maksudnya gini, ini kan kita bicarakan peradaban. Ya. Ya kan, peradaban dulu dengan sekarang itu beda. Dulu belum ada berbicara soal politik. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya natural human politik. Ya. Saya nggak setuju karena apa? Dulu nggak ada bicara soal kekuasaan. Yang ada, makanya dibilang kenapa hukum adat adalah hukum tertua di dunia. Karena itu yang kita kenal. Adatnya dalam satu daerah, di situ siapa yang datang lebih dulu? Di situ dia dikatakan sebagai pemilik dari daerah itu. Pertama, kedua itu masih dianggap raja atau kepala desa kalau sekarang orang bilangnya. Tapi sekarang nggak begitu. Makanya kenapa ada istilah jabatan politik? Ya kan? Karena itu ada di tempat-tempat yang itu berdasarkan kewenangan-kewenangan tadi, eksekutif dan legislatif. 20% suara eksekutif atau legislatif itu punya kekuatan untuk naruh siapa orangnya dia. Dilihat dari parlemen threshold itu berapa persen suara mereka yang ada di legislatif. Dulu nggak begitu. Iya, Nah, saya mungkin tahu itu nggak kamu gitu. bisa jelasin di mana nature politikalnya Gini zaman ya, itu, gini. zaman dulu ya. Gini ya, terminologi politik itu mengalami berbagai perubahan di setiap zaman. Sekarang konteks saat ini kayak gitu.
Ya, karena kan sekarang udah ada DPR, udah ada ya itu Pembagian kekuasaan. kontekstualisasi zamannya seperti itu pembahasan politik. Ya. Kemudian kan hadir filsuf-filsuf politik yang mencoba untuk membedah politik yang untuk kekuasaan yang tadi itu dengan politik yang sejatinya, yang sesungguhnya ya. Kemudian kita sebut sebagai politik normatif atau politik ideal yang tadi yang politika. Nah dulu pembagian seperti itu belum ada, karena belum ada ininya. Karena itu semuanya itu diklasifikasikan Karena belum ada negaranya. Gini, karena Kita belum ada negaranya. Gini, karena bukan itu politik. Bukan gini. Tadi kan kamu bilang, kamu tadi mengutip pendapat seorang ahli filsuf kan? Ini moderatornya dong, tolong. Betul kan? Yang menyatakan bahwa pada Moderator basicnya, masalahnya. dasarnya manusia itu dia memang nature-nya itu politik. Ya. Maka saya bantah itu, politik itu hadir ketika negara itu baru ada. Tapi kalau tadi politik kamu bilang berkembangnya seiring zaman, kalau soal hukumnya saya setuju. Karena hukum itu berkembang. Iya enggak, ini saya lurusin dulu. Kenapa saya nggak setuju? Karena tadi saya bilang, kalau kamu bilang hukum berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, yes, contoh. Maka saya berikan contoh. Undang-undang ITE misalnya. Itu karena perkembangan masyarakat dalam satu negara. Kenapa ITE hal yang itu membedakan antara privat dengan publik? Sampai ke tingkat pengadilannya pun juga itu khusus. Tindak pidana ekonomi khusus, tipikor, korupsi kan dia. Itu berbeda haluannya berbeda. Nah, tapi kalau misalnya tadi bicara nature political human, dasarnya itu basically ya, dalam suatu, kalau saya bilang itu hukum adat, tapi belum ada politik. Iya, kamu harus klarifikasi politiknya di mana, kan belum dijawab. Kan gini, tadi kan sudah saya jelaskan. Pembayangan politik kita saat ini itu berbeda dengan apa yang terjadi di abad pertengahan. Itu berbeda dengan zaman Yunani kuno, pre-Socrates dan seterusnya, itu sangat berbeda. Bahkan di era-era awal hominid pertama yang disebut sebagai Neanderthal itu berbeda. Itu pertama. Kalau misalkan kita membahas politik dan sejarah historis, ini misalkan dibahas oleh Yuval Noah Harari sama Jared Diamond, karena mereka tuh pakarnya dia, mereka tuh seorang antropolog, seorang ahli geografi juga. Dulu itu belum ada pembagian politik seperti saat ini, karena gitu kesadaran politik kita itu tidak sama dengan kalau misalkan ada orang dari abad pertengahan hadir di sini, pasti kita tuh berbeda. Bukan karena kita lebih pintar atau gimana, tetapi situasi sosial budayanya sangat berbeda sama kita. Sehingga ketika dalam pendekatan sosial budaya ya, ketika dia itu membahas politik, itu pasti bayangannya berbeda dengan bayangan kita tentang politik. Karena belum ada konteks-konteks seperti yang tadi, belum ada konsentrasi pengetahuan, belum ada konsentrasi hukum dan seterusnya. Jadi dulu, kenapa Fukuyama mengatakan human by nature is politik? Karena politik itu sesederhana mengatur kelompok masyarakat, bukan hukumnya, mengatur kelompok masyarakat. Gimana misalkan aja ada 10 orang, gimana kita mengatur pembagian powernya? Contoh misalkan, ini dijelaskan oleh ahli teori evolusi. Sejak awal manusia itu by nature memilih ketua. Iya, apa yang diatur di situ? Pembagian Apa? kapan mereka berburu dan seterusnya. Nah di sana disimpulkan itu sebagai politik karena sudah ada pembagian kuasa. Tentu konteksnya berbeda sama sekarang, itu jelas berbeda karena belum ada negara. Di mana politiknya? Ya, itu, karena politik itu mengatur Letak itu. politiknya di mana? Kalau itu hukum adat saya setuju. Nih ya, saya coba bantu kamu sedikit terkait tadi yang kamu bilang by nature, by apa? By nature-nya itu politik. By nature-nya itu politik. Human by nature politik itu ya. Nah, saya coba bantu kamu soal itu. Kalau kita berbicara hukum adat, oke, itu clear. Karena apa? Semua ahli-ahli hukum pasti sepakat. Hukum adat hukum tertua. Siapa yang bisa bantah itu? Nggak ada. Oke, maka saya bilang itu dalam pendekatan hukum adat iya. Gini ya, kita tuh membahas hukum atau politik. Hukum adat jelas dia mengatur soal pendidikan, ya, dia mengatur soal sosial dan budaya. Di mana letak mengaturnya? Saya masih lanjut ya. Hukum adat itu siapa yang kuat, dia yang menentukan. Tapi hukum adat pun juga dibatasi.
oleh prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Jangan salah. Hak pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan itu juga berlaku dalam hukum adat. Maka tadi kalau saya bilang manusia, kamu bilang manusia basicnya itu adalah nature-nya politik, saya nggak setuju karena di situ nggak ada berbicara soal politik untuk dia mendapatkan yang lain-lain seperti kayak sekarang terjadi. Ya kan emang. Iya kan? Nah makanya di mana politiknya pada saat Kan tadi udah saya jelaskan konteks politik saat ini dengan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, sejak di awal manusia itu mulai jadi hominid itu 2 kaki, itu berbeda. Clear saya jelaskan itu. Kalau Anda jelaskan yang tadi, ya tahu saya itu, ngerti saya, hukum adat dan seterusnya. Tapi konteks politik saat itu berbeda. Politik itu dulu awalnya sesederhana pembagian itu, that's it. Itu aja. Dulu belum ada pendidikan, dulu itu cuma tahu kapan kita berburu, Belum ada hukum. kemudian siapa yang harus makan buruan lebih banyak, misalkan siapa yang dapat istri lebih banyak, sederhana itu. Dan itu sudah saya ngerti, disimpulkan maksudmu, saya sebagai paham. politik. Saya ngerti maksudmu, tapi ingat politik itu bahasa modern, bukan Iya. bahasa. Kemudian kemudian ketika kontemporer ada kemudian modernisasi istilah politik. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita balikin ke genuine itu yang paling origin, ya seperti itu politik. Jadi semua itu politik. Yang paling origin itu ya itu hukum adat. Iya kalau perspektif hukumnya gitu. Karena kan setiap studi itu dia tuh punya yang disebut sebagai apa itu istilahnya. Bukan perspektif hukum ya, ilmu hukum ya. Iya, ini ada istilahnya di epistemologi. Thomas Samuel Kuhn yang nulisnya. Jadi setiap studi hukum Thomas Samuel Kuhn, incommensurability misalnya. Jadi tidak bisa diperbandingkan. Contoh misalkan biologi sama fisika itu sama-sama ilmu tua, tapi asumsi mereka yang paling dasar itu bertabrakan. Biologi, asumsi paling dasarnya itu bios, karena gitu namanya biologi. Bios itu artinya kehidupan. Jadi mereka tuh mengasumsikan inti terkecil kita itu sel, dan itu kehidupan. Sementara fisika, asumsi paling dasarnya itu adalah karbon. Iya. Jadinya biologi mengasumsikan kita ini benda hidup, sementara fisika mengasumsikan benda mati. Kalau itu ditabrakkan nggak akan ketemu. Karena gitu Kuhn menyebutnya incommensurability. Sama seperti ilmu hukum, akan mengatakan itu adat. Tapi kalau dari ilmuwan politik akan mengatakan berbeda. Jadi kalau itu ditabrakkan nggak akan ketemu. Jadi saya itu. Tetapi kan yang tadi kita bahas politik, bukan hukum. Tapi bukan, sabar. Kamu kan nggak bisa bantah tadi yang saya bilang. Kan tidak saya bantah. Iya. Kan Tapi tidak saya analogi bantah. yang tadi dibandingkan itu nggak clear. Karena apa? Ini kita berbicara manusia adalah zaman peradaban dulu, waktu belum mengenal hukum, oke, belum mengenal ekonomi, ya kan? Jauh berbeda dengan tadi yang kamu bilang bahwa human by nature politik. Di mana letak politik? Yang saya bilang. Tadi itu clear saya jelaskan. Tunggu. Karena politik itu berbicara soal kekuasaan. Iya saya tahu itu, tapi kan itu harta, definisi saat ini, bukan istana. definisi 2000 tahun yang lalu. Definisi kata bukan siapa? Kata ahli-ahli. Kata siapa? Kata siapa? Berarti teori kan? Salah. Itu teori kan? Enggak gini. Saya sependapat dengan teori-teori yang tadi kamu katakan. Saya sependapat juga dengan terakhir kalimatmu, itu semua akan saling bertentangan. Karena apa? Karena memang itu nggak bisa kita gunakan. Tapi kalau hukum jelas, dia ada di mana, dia berguna untuk apa, siapa yang menyepakati, betul dong? Iya, saya Itu paham jelas, itu nggak ada yang bisa bantah. Iya. Teori manapun tetap, oh iya dulu di peradaban lu aja. Iya, saya paham itu. Nah, Tapi kan makanya tadi saya bilang ada sudut pandang pertama yang mengatakan secara genuine semuanya politik. Clear itu, nggak ada yang ngebantah itu. Kemudian ada yang kedua yang kita bahas ini, ada politik yang begini, dia ini harus idealnya itu ada hukum jadi panglima dan seterusnya. Betul. Itu clear itu. Tapi kan yang tadi kita ngebahas yang genuine itu, ada pandangan yang A mengatakan ini. Di hukum juga ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan A, ada mazhab. Di agama bahkan ada mazhab ini. Dan mereka kedepannya kan begitu-gitu aja. Kan saya cuma Nah, inilah. sesederhana itu. Sebetulnya bagus. Saya suka pendapat yang kamu ambil dari teori-teori yang itu dari kalangan-kalangan orang-orang dulu ya. Maksudnya bukan orang dulu, kita anggap mereka sebagai filsafat kan, filsuf lah. Sekarang saya mau tanya, dari tadi kamu pakai ahli-ahli filsuf, itu bukan dari orang Indonesia.
Oke, kau pakai alih filsuf orang luar. Oke, sabar dulu. Mereka tidak merasakan langsung, ya kan, efek domino politik yang ada di negara Indonesia. Kenapa? Karena sampai saat ini Indonesia nggak punya orang ahli filsuf. Siapa ahli filsuf orang Indonesia? Kita bisa sama-sama buktikan, nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena negara Indonesia bukan tercipta by teori. Ya kan? Ada piagam Jakarta, bahkan itu ada 5 butir yang dihilangkan. Karena apa? Karena toleransinya Indonesia pada saat itu. Kalau dibilang globalnya Indonesia sebagai negara toleransi, itu akan menjadi suatu debatable soal itu. Iya. Oke, karena dalam peradaban dulu kita belum mengenal soal istilah negara. Nah, tapi kalau by nature politik, ini human yang kamu maksud nih di Indonesia aja atau dunia atau Semua, karena Oke, kalau semua mungkin saya ya terserah, tapi saya bicara nih bukan speknya saya lebih kecil negara kita, bukan. Tapi ingat, jangan sampai politik luar masuk ke kita nih orang Indonesia Timur. Kita ini orang Timur Indonesia ini. Ya kan, jangan sampai kita mengadopsi itu apa yang menjadi budaya barat masuk ke sini, sehingga yang tadinya kita punya nilai-nilai toleransi itu sangat tinggi, jadi karena dampak pengaruh budaya barat. Nah itu maksudnya ini tugas kita sama-sama sebagai generasi penerus bangsa untuk berbicara soal yang benar gitu loh. ini kan kita bahas nih, ini namanya perang asimetris kan? Jadi perang itu tidak lagi negara dengan negara, nggak lagi adu tembak, tapi bahkan perang itu melawan NGO, perang itu melawan perusahaan, dan si perusahaan ini kan punya nilai-nilainya tersendiri. Misalkan aja ada NGO yang ingin membawa LGBT, ingin membawa liberalisme yang kebablasan dan seterusnya. Ini kemudian kan dalam perspektif perang ditafsirkan membahayakan kesatuan. Itu kita bahas beberapa kali karena sudut pandang itu sangat luas ya. Apalagi kalau kita membahas mengenai situasi-situasi namanya itu perang generasi kelima. Jadi ya perang itu tidak lagi senjata itu, tapi culture, budaya, bahkan bahasa itu perang, mata uang itu perang. Mata uang. Karena gitu kan Amerika menjaga dolarnya itu tetap menjadi penguasa dunia sampai sekarang 60%. 60%. 60%. Tiongkok mengatakan akan disalib padahal masih sekitar 4%, masih jauh. Masih jauh. Dominan itu Amerika. Saya sangat setuju itu, bukan karena ininya, karena suatu negara, suatu kebudayaan dimanapun dia, bukan hanya di Indonesia, dia itu butuh identitas. Dan kemudian ini, ya, bukan hanya negara sebenarnya, kebudayaan untuk dia itu eksis. Kebudayaan. Ya, kebudayaan peradaban. Ini kan kemudian yang kita tafsirkan sebagai budaya timur dan seterusnya. Saya setuju itu. Karena memang hal-hal itu perlu kita jaga. Bukan karena itu yang paling benar, tetapi kita butuh itu untuk tetap bersatu. Kita butuh tetap itu dilestarikan. Ya, dilestarikan itu untuk bersatu agar tidak pecah, tidak terjadi divide in impera gitu. Lahirlah Pancasila. Ya, Pancasila. Dan ini kan kemudian itu udah nggak mungkin bisa digoyang itu. Ini juga dianalisa oleh Jared Diamond dalam buku terbaru dia, Unfulfilled. Dia tuh nulis kayak gini. Ini luar biasa Indonesia ini. Kok bisa dia merumuskan ada suatu norma Pancasila itu maksudnya? Pancasila Yang bisa menyatukan berbagai budaya yang bukan main kelurarnya. Kalau ini tuh Amerika nggak punya ini, negara Eropa nggak punya ini. Dia nggak lihat nggak punya luarnya. ini. Dia nggak lihat bahwa ada seorang yang bernama Kartosuwiryo yang harus, ya kan, dalam pandangan politiknya dia, ideologinya dia memperjuangkan tentang itu kan gitu. Kita sama-sama tahu ya kan. Dan pada akhirnya dia harus mati, ya kan, tangan-tangan teman sahabat dia sendiri. Karena yang tadi saya bilang, pengamat itu hanya melihat apa yang sudah dipublikasikan, dan yang dipublikasikan oleh satu negara itu nggak mungkin yang nggak baik. Contoh, Jepang menghapus tuh, menutup rapat-rapat tentang Romusa yang dulu mereka lakukan. Bahkan Jepang ketika itu terjadi perang dunia itu, mereka menutup diri. Mereka mulai berpikir, apa yang kita lakukan? Dia udah memprediksi bahwa nanti ke depan bukan akan perang senjata lagi, tapi
dasarnya ideologi, baru berbicara soal ya perkembangan zaman. Jepang udah memprediksi itu, makanya Panglima pada saat itu bilang, bukan dia tanya berapa jumlah jenderal yang tersisa, tapi dia tanya berapa jumlah guru yang masih ada. Karena dia sudah memprediksi bahwa pendidikan nanti ke depan itu akan jauh lebih penting dibanding, karena yang tadi saya bilang, dia bukan berbicara lagi soal ke depan perang gitu. Nah makanya kenapa saya bilang kita berbicara soal basicnya tuh kita punya negara, karena tanggung jawab kita ada di negara. Soal pengamat dia punya pendapat soal Indonesia itu terserah dia, tapi kan dia nggak tahu. Yang tadi saya bilang bahwa ada Kartosuwiryo, 3 sahabat lah, sama-sama satu guru padahal, ya kan, tinggal satu kosan. Tapi lihat pada akhirnya, endingnya itu kan yang dia nggak tahu. Dia tidak menyediakan itu sebagai dasar dia untuk mengakumulasi kesimpulan setelah dia berpikir tentang Indonesia yang kok bisa melahirkan itu namanya Pancasila. Ya, soal itu ya kan. Ya, saya rasa mungkin siapa namamu deh? Musfi. Siapa? Musfi. Musfi. Oke. Nice. Saya Roy. Obrolan yang sangat, ya artinya begini, bahwa dalam berpraktek itu saya sepakat tadi bicara soal teori itu sangat penting loh. Tapi teori itu ternyata bisa terbantahkan juga oleh teori-teori yang lain, akhirnya nggak habis-habis. Karena semua ahli-ahli punya pendapat yang berbeda. Nah disitulah fungsi adanya hukum untuk mengatur itu supaya tidak lagi kebablasan berbicara soal teori dan lain-lain, nggak habis. Dan orang luar, kalau saya boleh istilahnya bilang ya, mereka senang berpolitik di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu masih belum kuat patron hukumnya. Karena kita lahir dari suatu adat istiadat yang berbeda setiap budaya di setiap daerah. Gitu. Saya setuju ya sama statement itu, karena penutup aja. Penutup, oke, ini penutup. Kenapa sih Indonesia itu nggak maju-maju gitu? Itu kan gara-gara amandemen. Jadi ketika hukumnya itu dirubah, kontur politiknya berubah, kontur budayanya berubah. Karena politik. Iya. Politik mengubah hukum dan hukum itu merubah segala-galanya. Tatanan yang ada. Jadi karena gitu kan kalau kita ngobrol ke teman-teman aktivis, misalkan aja Sri Bintang Pamungkas gitu-gitu. Narasi dia kan cuma satu. Kembali ke UUD 45 yang asli, bla bla bla. Saya kenal orang-orang seperti itu. Sri Bintang Pamungkas. Iya. Dan berbagai orang yang sepisi juga. Kita juga melihat itu di pintu politik. Karena kita melihat amandemen dulu itu mengacaukan politik kita, mengacaukan partai politik. Ya, sebetulnya amandemen itu terjadi karena memang adanya perubahan suatu situasi dalam negara. Awalnya bukan bicara konstitusi dulu, tapi situasi. Akhirnya hukum atau politik itu semua akan mengalah dengan apa yang namanya stabilitas nasional. Karena ketika stabilitas ini tidak dijaga, hukum itu akan berhenti, politik akan berhenti. Iya kan? Bahkan presiden sekalipun dia bisa membubarkan parlemen ketika negara dalam kondisi genting kacau dan lain-lain. Itu pun ada undang-undangnya, tapi kalau stabilitas nasional terganggu, semua akan berhenti. Contoh, saya ambil contoh ya, perang Rusia Ukraina. Mungkin kita boleh berbeda pendapat, tapi saya punya pendapat. Ketika perang Rusia dan Ukraina dilakukan, yang namanya COVID hilang. Sepakat nggak? Hilang. Karena apa? Karena Rusia bilang, Putin bilang. Ini saya bukan pendapatnya Putin saya ambil, tapi memang kebetulan sama aja pendapat saya sama dia. Gitu. Nggak tahu siapa duluan yang ngeluarin pendapat, itu sah-sah aja kita mengakui itu. Bahwa pada akhirnya dia bilang bahwa teroris itu adalah bisa-bisanya Amerika aja. Soal Islam teroris. Karena apa? Pada intinya kepentingan politiknya juga yang didahulukan. Ya, seperti itu. Itu pendapat Putin. Itu penutup dari saya. Mungkin sih mau kasih penutup terakhir. Saya bisa ngomong panjang lebar kalau perang Ukraina itu.
Tapi intinya sepakat ya, setelah Rusia Ukraina mendeklar ya kan, Rusia lah ya istilahnya mendeklar untuk Ini perang kan dengan sama Ukraina. kayak Windows noise cancelling itu kan. Jadi Iya. ada satu suara menutup suara yang lain. Kayak gitu. Sepakat. Oke, berarti ini belum selesai jadinya nih. Dia kan intinya menggembosi politik. Masih ada editan saya ini. Menggembosi tadi kan. Berarti Rusia Ukraina menggembosi apa nih? Kepentingan politik. Narasi pandemi. Itu setuju saya. Pinter nih dia. Sukses ya. Oke, thank you obrolan di Selonjor, Tingwe Selonjor nih bos. Malam ini seru banget. Ada Bung Nobel sama dengan Bang siapa bang? Musfi. Dengan Nonton Bang Mus. editnya yang